Makanya Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama, itu sanad hadisnya itu dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau menurut buku ini, Mbah Hasyim belajar ilmu hadisnya bukan kepada Habib Muhammad bin Husain atau kepada Habib Husain, melainkan kepada ulama Nusantara yang ada di sana, yakni Syekh Khatib atau Ahmad Khatib Minangkabau. Atau kalau kita melihat kiai-kiai kita dalam bidang ilmu pertahanan, dari mana ilmu bela negara dengan menggunakan persenjataan mesin? Dari Jepang. Sanad ilmunya dari kemana berarti? Ke Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku sekalian, dalam edisi kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan salah seorang sahabat yang dikirim kepada kami dua video Habib yang intinya menyampaikan bahwa Kiai-Kiai NU, bahkan pendiri NU, terkhusus Mbah Hasyim Asy'ari dan Syekhona Khalil Bangkalan itu berguru kepada habaib. Penyampaian ini yang sering kali diulang-ulang di panggung ceramah dan di medsos ditengarai sebagai bagian dari upaya atau mungkin bisa dikatakan sebagai propaganda. Wahai orang NU, kalian jangan macam-macam dengan kalangan habaib. Kenapa? Karena kiai-kiai kalian ilmunya bersanad kepada habaib, maka janganlah kalian mengkritisi. Itu ditengarai seperti itu sehingga kemudian sahabat ini meminta kepada kami, benarkah kiai-kiai NU itu berguru kepada habaib? Untuk lebih jelasnya saya akan putarkan potongan dua video yang dikirim ke kami. Para kiai mulai Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ki Ahmad Dahlan, Mbah Wahab Hasbullah, para kiai Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Khalil Bangkalan, semuanya juga berguru kepada para habaib. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama, itu sanad hadisnya itu dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya pengarang Maulid Simtudurun. Lihat kalau nggak percaya, di sanad di kitab-kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, sanad hadisnya Bukhari, Muslim dan sebagainya itu dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi intinya menurut yang pertama ini kiai-kiai kita ya dihitung dari Syekhona Khalil Bangkalan, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, Ki Wahab Hasbullah, bahkan kebelakangan Yai Hamid itu berguru kepada para habaib. Dan sanad ilmu hadis Mbah Hasyim Asy'ari menurut video tadi itu ngambil dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita sekarang simak yang kedua. Ini yang kedua dari Habib Novel ya. Makanya dulu ini pendiri NU Yai Hasyim Asy'ari dan juga Yai Khalil Al-Bangkalani, karena belajar di Mekah, tinggal di Mekah, ilmunya ngambil dari Habib Muhammad bin Husain. Tapi Habib Muhammad bin Husain udah meninggal. Akhirnya belajar kepada siapa? Kepada putranya. Siapa putranya? Habib Husain. Siapa Habib Husain? Kakaknya Habib Ali. Bagaimana Habib Husain mewarisi ayahnya? Kok ilmuannya diakui oleh para ulama sehingga beliau menjadi mufti menggantikan ayahnya setelah beberapa kurun waktu. Gantikan ayahnya. Intinya sama ya, tapi perbedaannya bahwa kesamaannya bahwa Kiai NU itu ngaji atau memiliki sanad ilmu ke atasnya ke para habaib. Tapi ada perbedaan nama tadi. Kalau yang pertama mengatakan sanad Mbah Hasyim itu ke Habib Muhammad bin Husain, menurut yang kedua itu ke Habib Husain, ke putranya Habib Muhammad. Berarti kan Habib Muhammad bin Husain, lalu dia punya anak Husain juga. Kan seperti itu ya. Nah, benarkah seperti itu? Nanti saya akan memberikan jawaban. Sebenarnya sebagiannya sudah kami bahas ya. Beberapa edisi yang lalu sudah kami sediakan 3 buku. Namun sekali lagi saya ulangi bahwa hal ini ditengarai agar mereka ini tetap dianggap sebagai, artinya mereka kalangan Ba'alwi ini dianggap sebagai tokoh penting dan jangan dikritisi. Karena apa? Pendiri NU dan kiai-kiai kalian warga NU itu sambung ilmunya ke para habaib. Terlebih mereka yang belajar di Mekah. Nah, yang pertama saya akan buka dari kitab atau dari buku ini ya.
buku tapi juga ada tulisan Arabnya. Ini sudah pernah kami ulas, tulisan dari Habib Muhammad Syahab, seorang jurnalis. Dan buku ini sekali lagi saya katakan bisa dikatakan sebagai buku primer. Kenapa? Karena ini penulisnya bertemu langsung dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Bahwa tadi dikatakan di antara guru Mbah Hasyim Asy'ari ketika di Mekah itu, yang satu mengatakan Habib Muhammad, yang satu mengatakan Habib Husin. Benar di sini adanya. Tetapi ketika di Mekah, beliau tidak hanya berguru kepada satu orang. Ya, di antara guru-guru beliau di sini ditulis Ahmad Amin Al-Attar, Sayyid Sultan bin Hashim, Sayyid Ahmad Zawawi, Syekh Ibrahim Arabi, Sayyid Ahmad bin Husin Al-Attas. Lah ini bin Hasan ya. Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas, Syekh Said Yamani, Sayyid Husin Al-Habsi. Jadi sama dengan yang kedua. Apakah orang yang sama? Benar, di sini dikatakan bahwa beliau adalah seorang mufti di Arab sana, di Mekah sana. Kemudian berikutnya guru Mbah Hasyim di Mekah adalah Sayyid Bakar Syata, Syekh Rahmatullah, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqaf. Jadi ada Habib lagi nih dari marga As-Saqaf. Kemudian Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Abdullah Az-Zawawi, Syekh Saleh Bafadl. Bafadl ini bukan Habib ya, tapi marga Yaman gitu. Kemudian Syekh Sultan Hashim Ad-Dagestani. Nah, sebelum ke berikutnya, di buku ini juga dijelaskan ya. Jadi ada kesamaan. Apakah buku ini juga diantaranya mengutip kepada buku ini? Ini buku tentang Mbah Hasyim Asy'ari. Namun nanti ada perbedaan. Bahwa apabila dikatakan berguru sama Habib, benar. Setidaknya kalau di sini ada 3 kan, yang di Mekah. Tetapi itu 3. Yang lain kan lebih banyak. Tokoh-tokoh ulama lain. Kenapa hanya yang disebut itu Habib? Belum lagi kalau kita melihat Mbah Hasyim ketika masih di Indonesia. Ya. Masih di tanah air, sejak masih muda, Mbah Hasyim sudah berkelana dari pesantren ke pesantren. Selain belajar kepada orang tua beliau sendiri, ya Kiai Asy'ari. Di sini antara lain dijelaskan masa pendidikan ya. Pada paragraf kedua, di sini dijelaskan bahwa ketidakpuasan dan dahaga yang sangat terhadap ilmu membuat beliau berkeinginan untuk mencari sumber pengetahuan lain di luar pesantren ayahnya. Oleh sebab itu, semenjak usia 15 tahun, ia berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain, mulai dari santri di pesantren Wonokoyo, ya. Wonokoyo dalam kurung Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trenggilis Semarang. Belum puas dengan berbagai ilmu yang dikecapnya, ia melanjutkan ke pesantren Kademangan. Kemudian ke Demangan, ke Bangkalan, artinya beliau nyantri ke Mbah Khalil Bangkalan. Ini sudah pesantren yang keempat ya. Di bawah asuhan Kiai Khalil Bangkalan. Namun tidak lama berada di bawah asuhan Kiai Khalil, Hasyim pindah lagi ke pesantren Siwalan Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub. Kiai Yakub dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Disinilah agaknya Hasyim merasa benar-benar menemukan sumber pengetahuan Islam yang diinginkan. Dari sekian pondok yang pernah dijelajahinya, disinilah beliau mondok cukup lama, yaitu 5 tahun. Berarti Mbah Hasyim yang paling lama mondok dari sejumlah pesantren yang ada di Jawa Timur adalah di pesantrennya Kiai Yakub, yakni di Siwalan Sidoarjo. Dan disinilah beliau kemudian dinikahkan dengan putri sang Kiai. Saya lanjutkan. Setelah mendapat istri, Ki Haji Hasyim Asy'ari juga mendapatkan hadiah lain dari mertuanya berupa naik haji. Nah, di sini bisa menjadi jawaban dari video yang pertama, disampaikan bahwa di sini pula lah, maksudnya di Mekah, beliau juga belajar kembali. Beliau belajar ilmu hadis pada ulama kondang Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Jadi kalau menurut buku ini,
Mbah Hasyim belajar ilmu hadisnya bukan kepada Habib Muhammad bin Husain atau kepada Habib Husain, melainkan kepada ulama Nusantara yang ada di sana, yakni Syekh Khatib atau Ahmad Khatib Minangkabau. Ya, bukan karena ada dua yang terkenal Syekh Khatib ini, ada Syekh Khatib Sambas. Ini beliau adalah ulama yang tergolong pembaharu dan menjadi menantu konglomerat lah kasarnya di sana. Dan Syekh Khatib Minangkabau ini adalah tokoh yang bertentangan keras dengan Habib Utsman bin Yahya. Ada dalam bukunya Stenbring bagaimana Syekh Khatib Minangkabau ini mencerca habis-habisan sikap Habib Utsman bin Yahya yang pro Belanda. Nah, tapi itu hal lain. Sebagai pemetaan masalah cukup sampai di sini bahwa menurut buku ini yang ditulis oleh Muhammad Rifai bahwa sanad ilmu hadis Mbah Hasyim bukan dari Habib tapi dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Nah, jadi ada perbedaan. Nah, kemudian Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan dikatakan belajar sama Habib ketika masih di Mekah. Saya akan merujuk kepada buku Surat kepada Anjing Hitam. Ini ditulis oleh tokoh NU muda pada masanya. Di sini yang lebih utama disebutkan adalah Syekh Nawawi Banten. Jadi ketika di Mekah, Mbah Khalil Bangkalan ini belajar kepada Syekh Nawawi Banten, kemudian juga kepada Syekh Umar Khatib Bima. Yang terkenal ini Syekh Umar Khatib Bima karena Mbah Khalil Bangkalan ini sangat menghormati gurunya yang dari Bima ini, bahkan sampai beliau tidak mau menaiki kuda Bima. Dokar yang delman yang ditarik oleh kuda Bima beliau nggak mau naiki saking hormatnya kepada guru beliau yakni Umar Khatib Bima. Jadi itu sangat terkenal di kampung saya lah, di Bangkalan, Madura sana ya. Kemudian sebelum ke Mekah, guru-guru Mbah Khalil itu sangat banyak ketika masih di Jawa Timur. Saya coba perlihatkan kepada Anda di antara guru-guru atau tempat pesantren yang pernah beliau belajar Mbah Khalil Bangkalan. Ini yang pertama di sini ditulis adalah pesantren Langitan. Kemudian yang kedua pondok pesantren Cangaan Bangil, Jawa Timur. Kemudian berikutnya adalah pondok pesantren Darussalam Kebon Candi Pasuruan. Kemudian pondok pesantren yang keempat Sidogiri Pasuruan. Jelas ya, Sidogiri Pasuruan. Kemudian yang kelima pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Style Genteng Banyuwangi. Kemudian dari Banyuwangi beliau kemudian ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau Mbah Khalil Bangkalan, jujur saya belum mendapatkan literatur apalagi yang sezaman. Benarkah Mbah Khalil Bangkalan ini pernah belajar ketika di Mekah terhadap kalangan Ba'alwi? Mungkin iya, tapi wallahu a'lam. Sementara kalau Mbah Hasyim sendiri jelas tadi dikatakan hanya saja ada perbedaan sebagaimana yang telah kami ungkap. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mau berbicara sanad ilmu antara murid dengan guru, apakah juga Mbah Hasyim tidak memiliki murid dari kalangan habaib? Atau murid Mbah Hasyim tidak memiliki kalau bicara mata rantai keilmuan? Nah, kalau Mbah Khalil di sini ada catatannya bahwa beliau juga memiliki murid atau santri. Di sini ditulis Kiai Haji Sayyid Ali Bafaqih, Habib Ali Bafaqih, pengasuh pesantren Syamsul Huda Nagara Bali. Nah, itulah kalau kita mau berbicara tentang mata rantai keilmuan. Jangankan dari saya ke kiai saya ke siapa ke atasnya, ke Habib umpamanya. Tapi itu satu jalur. Jalur yang lain kalau dikatakan tadi Mbah Hasyim itu lebih banyak gurunya dari kalangan non-Ba'alwi. Kalau tiga tadi itu katakanlah benar semuanya, tapi berapa kiai-kiai yang lain? Yang lain selain dari tiga Habib. Kenapa yang lain ini tidak disebut? Kenapa yang hanya Habib saja yang disebut? Begitulah yang dipertanyakan oleh sejumlah sahabat. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya tegaskan di sini, kalau kita mau berbicara tentang mata rantai keilmuan, itu bukan hanya kepada kiai kita, bukan hanya kepada habaib, bahkan juga kepada orang non-muslim sekalipun dalam bidang ilmu tertentu. Apakah Anda tidak pernah belajar ilmu kimia, ilmu biologi, dan segala halnya? Siapakah atasnya mata rantai ilmunya? Atau kalau kita melihat kiai-kiai kita dalam bidang ilmu pertahanan, bela negara, mulai ketika dibentuknya peta oleh Jepang, kemudian Laskar Hizbullah juga oleh Jepang, kiai kita terlibat di sana. Siapa yang melatih? Dari mana ilmu bela negara dengan menggunakan persenjataan mesin? Dari Jepang. Sanad ilmunya dari kemana berarti? Ke Jepang, yang non-muslim. Termasuk diantaranya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, Bapak
tentara kita. Itulah kalau kita mau berbicara sanad keilmuan dalam bidang tertentu. Jadi ketika bicara ilmu jangan hanya melihat dari satu sisi ilmu agama. Padahal ya ilmu membela negara juga ilmu agama kan. Nah demikian, semoga bisa difahami bahwa kita coba tinggalkan, coba kita sadarkan terkait dengan urusan nasab adalah penelitian. Terkait dengan sanad keilmuan, siapapun memiliki sanad ilmu yang beragam. Bukan hanya di antara kita yang mungkin ada sambungan sanad kepada kalangan Ba'alwi. Kalangan Ba'alwi juga banyak yang memiliki sanad keilmuan kepada kiai kita. Bahkan juga kepada yang non-muslim sekalipun. Karena di antara mereka kan ada yang di sekolah-sekolah umum. Ada yang juga belajar bahasa-bahasa asing. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa dicerna. Berikan masukan yang konstruktif. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.